Yo, what's up guys, begin with me channel Teacher. Jadi video kali ini gue mau cerita aja ya. Gue nggak nyiapin skrip untuk buat video, tapi gue cerita secara spontan aja. Jadi gue terbantu oleh Novep, terutama dalam bersosialisasi. Gue terbantu, gue bisa bersosialisasi dengan normal ya. Banyak orang yang sudah mahir ya bersosialisasi. Dia bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Sedangkan gua harus butuh Novep dulu baru bisa bersosialisasi. Banyak juga yang coli, banyak juga yang ngeporn ya. Tapi dia itu masih bisa aja gitu, bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Nah, itu kasusnya beda-beda. Kalau kasus gua orangnya introvert, gua orangnya yang traumatik dengan masa lalu gue yang pernah di toxic relationship dan segala macamnya. Jadi Novep bantu gue untuk mempermudah dalam bersosialisasi. Ya seperti yang gue katakan lah, social anxiety itu hilang ketika gue Novep. Ya meskipun gue nggak terlalu jago-jago ngomong, tetapi gue bisa berkomunikasi gitu, bisa berkomunikasi lagi secara normal. Dulu gue memang gak punya kawan. Novep baru terasa benefitnya ketika gue merantau, ketika gue sudah sendiri, apa-apa sendiri ya. Gue gak takut lagi gitu, mau keluar kosan, beli makanan. Kalau gue yang dulu, gue jamin, gue yang sering ngeporn, sering coli, gue nggak berani keluar rumah gitu. Gue nggak berani ngomong sama pedagang, ngomong sama yang jualan makanan gitu. Jadi kemungkinan gue GoFood terus. Ya lama-lama habis ya duit GoFood. GoFood itu lumayan mahal karena di aplikasi Gojek pasti lebih naik harganya ketika pesen di aplikasi tersebut. Berbeda dengan kita pesen langsung ke tempat dagangan orang gitu. Ya Yunamin lah ya. Nah Novep itu membantu gua sosialisasi, membantu gua berkomunikasi, membantu gua. Ini yang paling, dan ini pertama kali ya, gua pertama kali approach cewek. Ya meskipun gua nggak berharap diterima, nggak berharap pacaran, tetapi gua setidaknya berani bisa membuat eye contact terhadap lawan jenis gitu. Novep membantu itu. Nah bagi kalian yang bertanya, apakah Novep bisa membantu kita untuk mendapatkan cewek? Jawabannya bisa. Karena kita jauh lebih pede. Ketika kita pede ya, kita make eye contact, mereka itu pasti, mereka yang cewek ya, pasti ngerasain gitu confidence dari seorang laki-laki gitu. Novep membantu itu. Nah gue cerita aja ya. Gue approach cewek itu, gue kira awalnya bukan artis ya, karena kalian tau lah di Bandung itu rata-rata kita bisa ketemu artis. Jadi gue nggak expect itu artis, selebgram. Gue lihat dia dari jauh ya, dia natap gue nggak buang muka, gue make eye contact, dan kok gue rasa gue pernah lihat orang ini gitu. Ternyata kalian yang pernah main TikTok, ya gue pernah main TikTok, gue tahu dia dari TikTok juga. Tapi sekarang gue nggak main, gue taunya dulu ya. Dia itu Sheila Starby. Kalau kalian tahu Sheila Starby, nah gue sebenarnya approach dia, gue cuman iseng-iseng nanya, Kak Sheila bukan? Sebenarnya itu cuman basa-basi doang ya. Gue cuman mau buka pembicaraan gitu melalui Kak Sheila ya. Gue harap dia jawab bukan gitu kan. Jadi gue bisa minta nomor handphone dan tukeran Instagram gitu-gitu kan. Taunya dia memang beneran Kak Sheila gitu, Stella Starby yang verified. Ya udah, mau gimana lagi? Gue nggak berharap juga gitu. Kalau ya gue nggak mau juga ya pacaran sama selebgram berat.
you know. Mana gua anak rantau yang makan aja masih susah gitu, sedangkan orang yang kelas atas itu makannya spaghetti cheese carbonara, lasanya. Sedangkan gua makan ini, gua cuma makan ini nih. Gua baru makan, masih ada sisa nasi tahu sama ayam sebagai pelajaran doang. Karena gue sebenarnya takut juga awalnya. Masa ini pertama kali gue approach cewek, dan gue ambil resiko. Langsung datengin gitu di gym. Gue sudah make eye contact, dia juga make eye contact, tapi dia buang muka ya. Jadi gitu, my first approach. Gue kira itu bukan artis, dan gue harap itu bukan artis, karena gue mau minta nomor HP buat jadi teman lah ya, jadi teman dulu. Ternyata di Bandung memang banyak artis, kita bisa aja ketemu sama artis-artis gitu. Dan ya memang Kak Sela ini ramah, orangnya ramah, dan jadi kami ngobrol biasa aja, terus baru minta foto, dan dia lanjut workout, gue mau pulang gitu. Mau dikatakan takut, ya takut awalnya, tetapi gue hitung 5 detik gitu, 1, 2, 3, 4, 5, langsung ambil keputusan. Gue ambil keputusan langsung approach. Gue memutuskan untuk datengin, karena daripada gue menyesal, lebih baik gue takut dibanding gue menyesal di akhirnya. Mumpung dia sendiri ya, gue agak takut juga misalnya approach sama cewek yang lagi ngumpul-ngumpul sama temennya gitu. Jadi mumpung sendiri, gue ambil risiko, gue belajar untuk berani gitu, untuk confidence. Bang, itu kan artis bang, semua orang juga berani deketin, minta foto segala macam. Gue kira awalnya bukan artis, gue kira orang biasa yang nge-gym. Gue lihat, oh lumayan cantik ya, gak tau ya pas didatengin langsung memang artis gitu. Jadi ya itu sebagai pelajaran, gue ambil resiko. Confidence itu ada ketika gue ngobrol, gue tatap mata cewek, tatap mata lawan jenis gue. Karena dulu gue orangnya yang gak bisa natap ya, gue orangnya yang nunduk terus, gak bisa ngobrol lah ya. Ya balik lagi, karena ada social anxiety, gue gak bisa ngobrol secara normal. Gue takut-takutan, gue takut open. Semenjak gue novape, gue ya open aja, karena no one give a shit. Ambil resiko, dan tidak perlu menyesal gitu. Lebih baik kita takut di awal dibanding kita menyesal. Gue ambil resiko, gue datengin, dan itu berkat novape juga. Gue ngerasain itu. So mungkin itu cerita gue yang bisa kalian ambil ya. Karena selama ini gue cuman ngomong ya, gue nggak praktekin. Gue cuman ngomong confidence, natap mata orang, jadi nggak buang muka. Kemudian juga social anxiety, lu kan nggak berkomunikasi sama siapa-siapa, kok lu tiba-tiba ngomong social anxiety lu hilang gitu. Ya ini sekarang gue praktekin gitu. Gue ada kawan lagi, gue ada teman yang awalnya gue nggak kenal, bukan teman SMA ya. Jadi istilahnya itu orang baru yang bener-bener gue temenin gitu. Gue 5 orang, gue temenin semua ini. Semua orang ini beda-beda gitu. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Bangka, ada yang dari Batam, ada dari Cirebon. Semuanya awalnya gue nggak kenal. Gue bisa bersosialisasi ya dengan orang baru, istilahnya begitu ya. Ketika novape sudah hampir 6 bulan ya, gue nggak ngitung hari lagi, gue pokoknya 1 tahun novape itu di bulan November. Jadi ya kira-kira novape sudah lama gue nggak pernah watching porn lagi, gue nggak pernah relapse lagi sampai sekarang. Karena gue nggak kepikiran aja, sudah di sini ya gue banyak kerjaan gitu, banyak kerjaan, dan ketika gue bosan, gue nggak coli, gue keluar. Gue sering nongkrong, ya bukan dikatakan nongkrong ya, ngobrol doang. Kemudian gue juga hit gym, gue workout sama partner gym gue. Kebetulan juga dia hobi nge-gym ya, jadi
untung dapat partner gitu yang bisa saling mengembangkan. Jadi bagi kalian yang bertanya-tanya NoFap itu ada nggak sih manfaatnya bang? Apa cuman placebo doang, cuman di pikiran kita doang? Ada manfaatnya. Itulah yang manfaat yang gue ceritakan tadi. Itu beneran nyata. Gue dulunya nggak berani ya. Gue dulunya parah lah pokoknya. This is the better version of myself. This is the better version of myself. Gue jadi lebih nyaman dengan diri gue ketika gue NoFap. Gue jauh lebih berani ambil risiko dibanding gue takut-takut gitu. Karena gue sudah NoFap cukup lama. Kenapa gue masih takut untuk bersosialisasi? Kenapa gue masih takut untuk ngobrol sama lawan jenis gue? Jadi mungkin itu pelajaran yang bisa diambil. Gue ini ceritanya asli, gue gak buat-buat. Mungkin segitu aja video dari gue. Gue harap kalian enjoy my session. Dan I'll see you guys in the next video. Peace out guys.